Yuk, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Wei, dan kali ini kita akan belajar tentang algoritma dan struktur data. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang array, dan sekarang kita akan mencoba untuk memanfaatkan array untuk menyimpan data. Dan kita akan menggunakan bahasa C++ untuk algoritma dan struktur data ini ya, karena bahasa C++ merupakan bahasa yang mungkin paling dekat dengan bahasa mesin mungkin ya, yang mungkin masih digunakan tetapi deket banget dengan bahasa mesin, dan ini merupakan ibu bahasa dari bahasa yang lain juga sebenarnya. Oke, dalam C++ kita dapat membuat array itu dengan menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Nah, ketika kalian ingin membuat array, kalian harus membuat tipe datanya dulu, mungkin integer, dan kemudian namanya. Selain kita membuat array itu kita harus memiliki nama, juga harus memiliki batas juga. Gak mungkin array itu ditambahkan tidak terbatas, karena ketika kita menambahkan array seperti ini, itu nanti komputer akan mengalokasikan kita. Misalnya kita ambil 100 gitu ya, berarti nanti komputer akan menyiapkan rak khusus untuk 100 buah bilangan. Nah, dan karena komputer itu tidak perlu repot menghitung kira-kira size-nya raknya ini berapa ya tiap kotak, maka kita akan menggunakan yang namanya integer. Nah, dan juga array itu artinya data-datanya itu harus setipe. Dan kalau setipe berarti kalau setipe itu berarti nanti besar kotakan di raknya itu sama, sehingga komputer nggak perlu apapun gitu. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan, kemarin kita menggunakan count untuk menampilkan data, dan kita menggunakan cin untuk masukkan data. Mungkin kita ambil masukannya adalah A1. Nah, untuk mengaksesnya kita tinggal memasukkan berapa aja yang di situ menjadi indeksnya. Contoh, kalau saya ingin mengakses indeks yang pertama, ya berarti indeks yang pertama ini ya berarti tinggal masukkan aja di sini. Nah, mungkin indeks yang ke-0 atau indeks yang ke-99. Perlu kalian ingat ketika kalian membuat sebuah array, ini array 100, indeksnya bukan 1 sampai 100, tetapi 0 sampai 99, karena komputer menghitungnya dari 0 ya, beda dengan manusia yang menghitungnya dari 1. Nah, seperti ini. Ini adalah cara untuk mengaksesnya. Untuk memasukkan data, kita tinggal langsung memasukkan data. Untuk mengambil data ya tinggal mengambil data. Dan untuk mengubah data, kita tinggal juga langsung aja diubah datanya adalah 2. Nah, seperti ini. A1 sama dengan 2. Nah, ini untuk mengubah data, kita tinggal langsung aja mengupdate. Contoh seperti ini ya. Nah, kita ingin mengubah yang indeks 1 itu dengan menggunakan menjadi nomor 2. Nah, maka kita langsung bisa mengupdate-nya seperti ini. Oke, sekarang coba kita compile. Compile and run F11. Oke, kita compile terlebih dahulu. Sepertinya enggak biasa lamanya ya. Compile, oke. Kita lihat. Oke, kita masukkan dulu. Nah, ini 1. Ketika dimasukin nilai 1, maka dia akan bernilai 1, dan kemudian setelah itu akan diubah menjadi nilai 2. Nah, untuk menyisipkan, mungkin ketika kita mendapatkan sebuah array yang berbaris, mungkin arraynya berbaris, kita untuk menyisipkan kita perlu melakukan perulangan. Jadi nanti akan seperti ini. I 100 dan I plus. Nah, untuk menyisipkan kita berarti artinya mungkin pertama, misal kita ingin menyisipkan, kita ambil saja count dulu, masukkan angka yang akan disisipkan. Oke, kita ambil saja jangan 10 tapi 5 saja. Kita ambil 5 dan kemudian langsung kita masukkan aja A1 A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 4. Nah, seperti ini ya. Nah, kan kalau seperti ini kita harus menyisipkan antara kita ambil juga A3
A3 sama dengan 5. Mungkin seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan kita harus menyisipkan. Mungkin kita sisipkan nomor 3 di sini. Jadi kita harus menyisipkannya seperti ini kan. Nah, kita ambil masukkan angka yang akan disisipkan di sini. Kita bikin namanya adalah bill. Kita bikin namanya adalah bill dan tipe datanya adalah integer juga. Integer bill, dan kemudian setelah itu kita coba sebelum disisipkan ya. Sebelum disisipkan kita tampilkan dulu coba for i lebih dari ini, jangan 100. Ini 5. 5, dan kemudian di sini juga oke, 5 juga. Kemudian plus kita kasih juga 4 aja. Jadi jangan 4. Nah, seperti ini, dan kemudian kita keluarkan count AI sama kita kasih koma dan spasi. Nah, seperti ini. Nah, kita untuk pertama kita akan nah seperti ini. Kita run dulu untuk melihat apakah yang terjadi ini. Ketika ini adalah dengan menggunakan seperti ini, kita bisa melihat ini adalah array-nya 1, 2, 4, 5, 0. Dan kemudian kita ingin memasukkan angka 3 di sini di nomor indeks 0, 1, 2, sehingga nanti jadinya adalah seperti ini. Harusnya A2 sama dengan 3, dan yang bawah ini bergeser. Nah, bagaimana caranya kita? Nah, caranya kita kita masukkan dulu angka yang akan disisipkan, dan kemudian langsung kita bilang dulu masukkan indeks tujuan. Kita ambil di sini, masukkan indeks tujuan. Kita bilang namanya adalah indeks. Nah, setelah itu setelah disisipkan, kita akan menggunakan perulangan for. Yang di sini kita akan berulang for itu dari sini. Dari 3 ini, dari 2 ini, dari indeksnya yang disisipkan ini. Kemudian setelah itu baru kita for sampai ke nomor 4. Sehingga ini adalah 4, dan kemudian di sini adalah IDX. Nah, setelah itu baru kemudian AI plus 1. Nah, kan nanti yang sebentar, kita bekerjanya berarti ini harus mundur ya, nggak maju. Kita bekerjanya harus mundur dari yang paling akhir sendiri. Ini harusnya lebih besar daripada IDX untuk mengosongkan, dan kemudian ini kita ambil 4. Nah, setelah itu baru kemudian di IDX kita seperti ini, dan kemudian kita bilang AI sama dengan AI min 1. Nah, seperti ini. Dan baru kemudian setelah itu baru kita ambil AIDX sama dengan bill. Nah, setelah itu kita tampilkan lagi apakah sudah tersisipkan. Kita lihat sudah tersisipkan atau belum. Masukkan angka yang disisipkan, 3, dan di indeks 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 4, 5, 0, dan di indeks 3 sudah tersisipkan angka 3. Nah, ini adalah untuk menyisipkan. Jadi untuk menyisipkan kita kerjanya adalah mundur ya, nggak maju. Nanti sama juga untuk delete. Ketika delete kita kerjanya maju, tapi ketika menyisipkan kita kerjanya adalah dengan bekerja mundur. Karena ketika kita menggeser, kita harus bekerjanya itu mundur ketika menggeser ke kanan. Mungkin seperti itu dulu untuk pelajaran pada video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video selanjutnya yang pastinya akan lebih seru lagi, dan jangan lupa kalian praktekkan ini agar kalian bisa lebih menguasai algoritma dan struktur data. Terima kasih kalian sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.